Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ribuan nikmat sehingga kita dapat berkumpul kembali guna untuk melakukan kegiatan rutinitas kita sebagaimana biasanya untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak kita sanjungkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang ini. Alhamdulillah, saya hormati semuanya. Ada Ustaz Sayyid Akbar, ada Ustaz Muhammad Fikri, ada Ustaz Muhammad Cahyo, ada Ustaz Sahal Al-Qadiri. Semuanya banyak ustaz-ustaz, semuanya calon ulama, amin. InsyaAllah bisa jadi orang sukses semua, amin. InsyaAllah bisa semuanya yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan kita semua dalam mati karena dalam husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Tanpa jam kalam, langsung saja akan kita dengarkan mau'izatul hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Sayyid Akbar calon mesej. Waalaikumsalam masykurah. Sallu ala Muhammad. Dadakan semuanya makanya, jadi harus siap makanya. Allah. Gimana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju majelis ta'lim untuk memohon Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang harus saya hormati yaitu Tuan Guru Majelis Syafaat Rasul Ustaz Fairuz Ramlan SE. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah tambahkan ilmunya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube dari Ustaz Fairuz Ramlan. Yang kedua yang akan kita hormati yaitu Al-Ustaz Cahyono, Al-Ustaz Lutfi, Al-Ustaz Sahal, Al-Ustaz Abiu, dan kawan-kawan yang lain jamaah Syafaatul Rasul yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat tazim Al-Fakir kepada antum semua. Pada malam hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan sedikit tentang indahnya agama Islam. Agama Islam itu agama yang paling indah di muka bumi ini. Banyak yang tertarik, manusia-manusia dari luar Islam tertarik kepada Islam karena indahnya agama Islam. Perlu jamaah ketahui bahwa agama Islam tidak hanya mengajarkan sujud, ruku, sujud, mengajarkan kematian, mengajarkan kiamat, tetapi agama Islam mengajarkan
dari kita bangun tidur hingga kita aktivitas, hingga kita tidur kembali pada malam hari ini. Jadi jamaah sekalian, jangan salah mengartikan bahwa agama itu bukan hanya mengajarkan kita nanti setelah kematian, nanti setelah di yaumil qiyamah, mengajarkan tentang sholat, puasa, bukan hanya itu. Tetapi agama Islam mengajarkan tentang bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita bertetangga, bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita minum. Begitulah indahnya agama Islam. Salah satu yang diajarkan oleh agama Islam yaitu berwudu, yang mana pada hari ini beberapa orang di muka bumi sedikit-sedikit cuci tangan, sedikit-sedikit cuci tangan untuk menghindari dari virus corona. Tetapi agama Islam sudah mengajarkan kita untuk terus menjaga wudu. Ingin pergi sekolah, ingin berangkat kerja, alangkah baiknya kita berwudu. Apabila terjadi apa-apa di jalan, minimal kita mati dalam keadaan wudu. Insya Allah apabila kita mati keadaan wudu, kita mati dalam kebaikan, yaitu mati dalam husnul khotimah. Salah satu pahlawan, salah satu ulama, salah satu kiai kita berjuang melawan penjajah, yaitu Jenderal Sudirman, yang pada hari itu dikepung oleh penjajah. Namun beliau tenang, beliau selalu menjaga wudu, beliau berzikir. Ketika dikepung oleh Belanda, ketika dikepung oleh penjajah, beliau selamat dari kepungan Belanda. Dan ketika dilihat oleh penjajah, beliau itu bukan Jenderal Sudirman, karena beliau itu selalu menjaga wudu, sehingga beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua harus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan dari manusia, karena kalau kita berharap kepada manusia, kita akan sakit hati. Tapi kalau kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kita yang terbaik kepada kita, karena Allah tidak akan memberikan suatu cobaan kepada kaumnya jika kaum tersebut tidak mampu melewati cobaan tersebut. Jadi tidak ada ruginya kita mempelajari agama Islam. Mana yang lebih dahulu, agama Islam atau agama umum, atau pelajaran Islam atau pelajaran umum, agama umum? Ya, jadi sama-sama penting. Pelajaran umum untuk kita hidup di dunia, agama Islam untuk kita hidup di dunia dan di akhirat. Pelajaran umum untuk kita mencari pekerjaan dan lain-lain. Agama Islam mengajarkan kita kehidupan di dunia dan di akhirat. Lalu apabila kita mengikuti ajaran agama Islam dari bangun tidur, banyak beberapa orang dari kita lupa akan bersyukur. Apabila kita bangun tidur, yang pertama kali kita lihat yaitu handphone. Padahal nikmat, salah satu nikmat besar yaitu kita masih bisa bangun tidur. Coba jamaah sekalian bayangkan jika kita sedang tidur lalu kita tidak bisa
membuka mata kita tidak bisa melihat isi dunia, tetapi ketika kita melihatkan, membuka mata kita, kita langsung di alam barzah, ya. Makanya apabila kita bangun tidur, alangkah baiknya kita bersyukur. Pertama-tama bersyukur kepada Allah dengan membaca doa bangun tidur. Lalu setelah itu baru deh mau lihat handphone, buka Instagram, matiin alarm, terserah. Setelah bangun tidur, kita diajarkan untuk mandi. Mandi pun diajarkan oleh Islam. Basuh dari bawah ke atas, karena air yang dingin, badan kita hangat, akan kaget kena air yang dingin. Contohnya seperti gelas, apabila gelas panas kita tuangkan air dingin, maka gelas itu akan hancur. Islam sudah mengatur kita mandi dari kaki sampai kepala. Setelah kita mandi, kita sarapan. Islam pun juga mengatur sarapan kita menggunakan tangan kanan, berhenti sebelum kenyang, panas, dan juga membaca doa. Setelah sarapan kita pergi ke rumah, Islam pun sudah mengatur kita membaca doa keluar rumah agar kita selamat sampai tujuan. Sampai kita pulang ke rumah, sampai kita tidur, Islam sudah mengatur. Alangkah indahnya Islam. Jadi tidak ada ruginya kita untuk belajar agama Islam. Dan salah satu firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 19, Innal ladzina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan yang kedua, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu agama Islam. Semua agama itu baik, namun tidak sama. Jangan kita salah artikan semua agama baik, tidak. Semua agama sama, tidak. Semua agama baik, tapi tidak sama. Semua agama baik. Agama yang di luar Islam tidak mengajarkan kejahatan, tidak mengajarkan keburukan, namun semua agama tidak sama. Hanya semua agama baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan, jazakumullah ahsanul jazaa. Terima kasih kepada Ustaz Sayyid Akbar. Lebih singkatnya gampang ya. Agama Islam satu, kita hidup di dunia ini guna tujuan untuk dari silsilah agama Islam satu, perbanyak amal, perbanyak ibadah. Tuh, tujuan hidup itu adalah perbanyak amal, perbanyak ibadah. Perbanyak amal tuh sama banyak ibadah. Allah melihat pertama dari amal itu. Nantinya kita mati dihisab juga tentang amal, juga dihisab. Siapa yang banyak amal? Kalau orang hidup banyak amal tapi gak ngerjain ibadah, maka sama aja bohong. Kalau orang banyak ibadah tapi kurang amal, gak lengkap, benar. Nah, makanya itu gimana caranya Islam itu tujuannya hidup dua, gampang. Agama Islam itu indah, gampang, tujuannya dua, banyak amal, banyak ibadah. Setelah amal, kita udah banyak amal, baru ibadah. Seperti sholat, ibadah, puasa, terus pergi haji, apa lagi? Ibadah, zakat, itu
kewajiban juga. Ya, pokoknya itu adalah ibadah. Turun dah tuh ayat. Turun tuh. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqul jinna, sesungguhnya Allah ciptakan jin dan insan, yaitu adalah manusia, untuk beribadah kepada ku-nya kepada Allah. Bukan ku sini, bila kepada ku. Ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptain jin dan manusia semua itu untuk ibadah kepadaku. Ya Allah, begitu. Kenapa? Kita hidup, kalau misalnya nggak banyak amal, apakah cepat untuk masuk surga? Karena ya, gampangnya begitu. Makanya itu kita tolong jangan lupa untuk kalau misalnya habis makan, sampahnya dibuang. Kalau lagi disek, keren gitu. Kemarin dia bersih tuh, enak tuh. Minta tolong dijaga kembali. Ane percaya dia bisa buat menjaga semuanya. Makanya itu Ane minta tolong buat lebih bersih lagi, karena emang udah ada omongan dari yang lain, lihat naik ke atas kayak jelek banget, banyak sampah berserakan. Jangan berat-berat. Itu adalah sebagian dari amal ente. Ente bersihin masjid itu termasuk sebagai amal ente. Ente bersihin sekretariat itu amal ente. Makanya jangan berat-berat. Ada amal biasa dan juga ada amal jariyah. Cari dan kedua amal itu. Ya, jadi tujuan hidup dalam Islam itu ada dua. Yang pertama amal, kedua ibadah. Banyak itu dua-duanya. Mau masuk surga kan? Mintanya masuk surga tapi kurang amal. Mintanya masuk surga tapi kurang ibadah. Banyakin dua-duanya ini. Ngerti? Ngerti ya semuanya? Wallahu a'lam bishawab.